Mari saudari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Roh Tuhan sebelum merenungkan firman-Nya. Dengan segala kerendahan hati, kami menghampiri lebih jauh ke dalam hadirat-Mu ya Allah. Kami rindu, kiranya Engkau Allah yang sudah berbelas kasihan, mau terus membukakan pintu hadirat-Mu, sehingga kami boleh mendengar apa yang Kau mau sampaikan. Tuhan, terima pujian yang baru saja kami nyanyikan. Kami nyanyikan itu dengan iman bahwa waktu-Mu adalah sungguh yang terbaik. Dan segala sesuatu yang kami sedang lalui saat ini sesungguhnya tetap mencerminkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang kebaikannya, kesetiaannya, pemeliharaannya tidak pernah pudar. Mungkin kami yang memaknainya dengan berbeda. Mungkin kami yang perspektifnya, yang memorinya gampang sekali lupa kebaikan-Mu. Sehingga ketika kami ada di dalam situasi-situasi seperti sekarang, kami bergumul di dalam iman kami. Oleh karena itu ya Allah, kasihanilah kami. Ajarkan kami, ingatkan kami, dan dorong kami, curahkan kepenuhan Roh-Mu, sehingga kami boleh melakukan apa yang Kau akan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dan bantulah kami untuk fokus pandangan kami kepada anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya sosok yang taat dengan sempurna. Dan kiranya kuasa daripada Roh Kudus-Mu memampukan kami mengikuti jejak langkah daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Dengar seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Seperti tadi Pak Arthur sudah menyampaikan bahwa besok PSBB kembali diberlakukan. Nah, saudara yang terkasih, semua harus kembali ditutup. Ya, bukan cuma gereja, bukan cuma sekolah, kantor, semuanya. Ya, kecuali beberapa hal yang memang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari seperti supermarket dan sebagainya. Nah, tentu ada hari-hari di mana kita semua merindukan, di mana kita bisa bebas keluar tanpa cemas terpapar karena COVID-19. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, banyak dari kita kehilangan teman, kerabat, sahabat akibat COVID-19. Termasuk Bapak Ibu saudara-saudari jemaat BCS. Saudara yang terkasih, saya dan istri bersama banyak sekali kenalan kami, teman-teman kami, alumni Singapore Bible College, yang juga ikut kehilangan ketika mendengar almarhum Bapak Pendeta John Margono dipanggil pulang oleh Tuhan akibat COVID 30 Maret yang lalu. Saya ikut berduka dalam iman bersama dengan keluarga almarhum. Karena saya bertemu dengan almarhum 2 atau 3 minggu di awal Maret ketika saya melayani pemberitaan firman di BCS ini. Saudara yang terkasih jemaat Tuhan, beliau sudah masuk tanah atau negeri yang dijanjikan Allah bersama dengan Tuhan Yesus yang menuntunnya melewati tirai kematian. Saya sempat menyaksikan video dedikasi yang dibuat mungkin oleh salah satu daripada jemaat BCS. Satu video untuk mengingat ketulusan, kesetiaan, panutan hidup beliau sebagai seorang hamba Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengingat almarhum Pendeta John Margono, kita bukan sekedar ingat secara intelektual, kita bukan sekedar ingat secara kognitif. Tetapi ketika kita mengingat almarhum, seakan-akan kita membawa realita diri almarhum, beliau hadir di hadapan kita. Nah, mungkin buat keluarga, ketika proses mengingat ini dilakukan, semua itu bisa memicu gejolak emosi yang campur aduk.
kita menangis lagi. Kita terharu, kita tergugah. Bahkan mungkin kita termotivasi supaya warisan iman beliau terus dihidupi di masa kini. Nah, saudari jemaat Tuhan, supaya warisan iman tersebut tidak hilang, kita perlu mengingat secara berkala sehingga kita siap menghadapi hari-hari di hadapan kita dengan prinsip kehidupan rohani yang beliau pernah ajarkan kepada saudara-saudari semua. Nah, saya juga menduga almarhum pendeta John Margono akan berkata demikian. Prinsip kehidupan rohani yang saya ajarkan untuk Anda jemaat PCS sesungguhnya berasal dari Allah yang mengajarkan. Jadi ikuti ajaran Allah untuk ditaati. Dan ajaran itu sudah ditaati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ikuti dan lakukan ajaran itu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Saya percaya almarhum akan berkata demikian kepada kita semua. Nah, saudara yang terkasih, bagi kami, bagi kita, hamba Tuhan penuh waktu. At the end of the day, it is not about us. It is all about God the Father and the Son and the Holy Spirit. Saudara jemaat Tuhan, tanpa proses mengingat yang terjadi secara berkala, kita mudah jadi orang Kristen yang amnesia secara rohani. Nah, ketika kebaktian tidak menolong kita ingat perbuatan Allah, maka semua tindakan penyembahan hanya jadi aktivitas sosial belaka dan kehilangan kekuatannya. Nah, saudara yang terkasih, oleh karena itulah proses mengingat atau remembrance harus terjadi terus-menerus dalam kebaktian supaya kita siap antisipasi hari depan dan terhindar dari spiritual amnesia. Nah, firman Tuhan dari Ulangan 8 mengajarkan kita tentang penyembahan sejati sebagai antidote atau sebagai penangkal dari spiritual amnesia. Nah, penyembahan yang seperti apa yang punya kekuatan demikian? Saya akan bacakan Ulangan 8 buat kita semua, karena bagian firman Tuhan ini memberikan kita jawaban hakiki. Ulangan 8, jemaat bisa buka Alkitab Anda dan menyimak firman Tuhan yang berbunyi demikian. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau ingat bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan, akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah
supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan, sudah kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, emas perak bertambah banyak, segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Dengan ular-ular yang ganas, kalajengkingnya, tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuasaanku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan, saudari yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita menyimak baik-baik, Anda bisa baca ulang dan pakai ulangan 8 ini untuk direnungkan selama seminggu. Firman Tuhan tadi menampilkan Musa menyampaikan 5 kali, ya bahkan 6. Ya, kalau kita hitung ayat 5. Ingatlah ayat 2. Ayat 5, insaf. Di dalam bahasa asli, ingat. Keep in mind, itu ayat 5. Kemudian hati-hati, jangan lupain Tuhan. Ayat 11, jangan tinggi hati, sebab nanti kamu lupa Tuhan. Ayat 14, ingat kepada Tuhan. Ayat 18, jangan lupa Tuhan lalu ikut Allah lain, sujud menyembah Allah lain. Ayat 19, 6 kali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semua seruan tadi bisa kita rangkum jadi satu. Yaitu umat Allah perlu selalu memelihara memori tentang perbuatan Allah. Nah, inilah karakteristik penyembahan sejati supaya kita terhindar dari spiritual amnesia. Satu kata, remembrance. Tetapi remembrance di sini bukan ingat secara kognitif kayak kita ngafalin mau ulangan, bukan. Remembrance artinya kita menjadikan perbuatan Allah kekinian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita beribadah melalui liturgi kebaktian, kita semua harus mengingat semua perbuatan Allah. Nah, kalau sampai situasi sekarang, pikiran kita orang Kristen masih berkutat untuk dapat kesenangan, kepentingan, keuntungan diri sendiri dari kebaktian, jangan-jangan memang kita bukan penyembah sejati. Kalau pikiran kita dipenuhi keluhan, kritik, komplain atas kebaktian virtual gereja sendiri, jangan-jangan selama ini kita adalah orang Kristen yang terlalu nyaman dan terlalu narsistik. So yang terkasih, komunitas murid Kristus adalah penyembah sejati yang memiliki keprihatinan yang berbeda atas apa yang perlu terjadi di dalam kebaktian. Nah, tidak sedikit orang saya dengar ya, orang Kristen dengan gampang pindah gereja karena cuma seklik doang pindah ke YouTube gereja orang lain. Karena merasa gerejanya tidak memberikan nilai tambah. Tidak ada keuntungan buat dia dari gerejanya. Orang Kristen semacam ini hanya peduli diri sendiri dan maunya gereja Tuhan dan Tuhan kasih kenyamanan terus. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan Allah beri perintah dan instruksi. Ingat, jangan lupakan Tuhan. Karena Tuhan sangat mengerti bahaya dari kebebasan, kejayaan, kenyamanan, keamanan hidup. Jadi perintah itu diulang-ulang gitu ya. Karena ada alasan. Yaitu
kenyamanan, kemakmuran itu berbahaya sekali. Dan ini dibuktikan oleh seorang rabi Yahudi, Jonathan Sacks, yang mengatakan, peradaban manusia hancur dari dalam, justru bukan karena slavery, tetapi karena freedom. Bukan karena poverty, tetapi karena affluence atau kemakmuran. Bukan karena homelessness, tetapi karena sudah punya home. Jadi the real test of a nation is not if it can survive a crisis, but whether it can survive the lack of crisis. Mengapa? Karena waktu tidak ada krisis, kita gampang lupa. Orang Israel lupa. Kita bisa baca kitab di Hakim-Hakim, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Memori lama-kelamaan pudar. Banyak yang melupakan nilai-nilai yang pernah diperjuangkan sebelumnya. Nah, dalam konteks ibadah gereja, banyak orang Kristen yang merasa layak dilayani dengan segala kenyamanan, keamanan. Kita lupa mengapa kita beribadah. Kita menempatkan diri terlalu ekstrim sebagai konsumen di dalam ibadah, saudara yang terkasih. Nah, sebenarnya kita kan gak layak. Kita gak layak. Tetapi karena kita diberikan anugerah oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, makanya kita diterima. Kita diundang masuk dalam hadiratnya yang kudus. Maka sudah seharusnya kalau kita diundang, maka yang terpenting adalah Tuhan mau apain buat hidup kita. Sudah seharusnya kita ingat warisan iman berupa perbuatan-perbuatan Allah dalam kebaktian. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, masa pandemi ini sebenarnya memang ada baiknya. Yaitu menggoncang kita dari berbagai sisi kehidupan. Yang mungkin sudah membuat kita merasa layak dapat banyak hal. Untuk itulah kebaktian sekali lagi harus menonjolkan perbuatan-perbuatan Allah supaya kita terhindar dari amnesia rohani. Kebaktian gereja yang mencerminkan true worship berisi aneka ragam kesempatan untuk mengingat perbuatan Tuhan dan mengingat Tuhan. Nah, Anda bisa baca lebih lanjut seruan remember. Itu muncul banyak sekali di dalam kitab Ulangan. Jadi bukan cuma Ulangan 8. Ada di Ulangan 5, Ulangan 9, Ulangan 24, 25, 32. Nah, pertanyaannya saudara yang terkasih, apa saja yang harus dimunculkan dalam kebaktian sehingga kita orang Kristen tidak gampang lupakan Tuhan. Atau kita terhindar dari amnesia rohani. Yang pertama, ingat seluruh perjalanan hidup kita yang terjadi atas kehendak Tuhan. Ingat bahwa Tuhan memiliki purpose atas seluruh perjalanan hidup itu. Jadi ini yang pertama, Anda bisa baca di ayat 2-3. Ingat perjalanan hidup kita dan purpose Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, tadi kita menyanyikan waktu Tuhan itu misterius ya. Nah, ini lebih misterius lagi, mengetahui apa purpose Tuhan untuk tiap peristiwa hidup gak selalu mudah. Saat ini gak mudah buat kita memahami maksud Tuhan membiarkan COVID merajalela secara global dalam kurun waktu yang panjang sekali. Bahkan ketika ada teman kerabat kita yang terpapar atau mungkin kita sempat sakit dan was-was, saya kena apa enggak. Nah, kita nggak langsung mengerti kenapa teman kita kena, keluarga kita kena, kenapa kita yang terancam kena. Seolah-olah ada momen-momen di mana Tuhan membiarkan kita alami kekurangan, alami kecemasan, kekhawatiran. Dan kemudian Tuhan memberikan kecukupan sih kecukupan, tetapi nggak sesuai sama apa yang saya mau. Nah, saudara yang terkasih, sama seperti yang terjadi sama Israel. Dibiarkan lapar. Perhatikan kata dibiarkan lapar. Udah gitu dikasih makan mana yang mereka nggak kenal. Yang akhirnya mereka komplain. Jadi purpose Tuhan itu sangat jelas. Mengizinkan perjalanan hidup umatnya sampai seperti itu. Yaitu untuk merendahkan hati dan mencobai demi mengetahui apa yang ada dalam hati umatnya. Nah, saudara yang terkasih, saya percaya purpose Tuhan ini
adalah kunci utama dalam kehidupan iman kita di masa sekarang. Nah, mungkin ada di antara Anda yang terancam di PHK. Atau omset dagang turunnya habis-habisan. Hutang kartu kredit numpuk. Karena bukan cuma kita yang kerja di rumah. Anak ada 2, ada 3. Semuanya mesti punya laptop atau handphone yang bisa streaming dan sebagainya. Kuota internet udah kayak air. Meskipun terakhir ada Rp10, 30 giga dari XL. Ya, banyak daripada saudari yang mau kawin, bingung, ragu, gak jelas. Atau yang mau punya anak. Aduh, nanti rumah sakit ada tempat apa enggak? Banyak sekali pikiran seperti itu, saudara yang terkasih. Banyak keluarga yang mau gak mau jualan online, jualan makanan untuk nutupin pengeluaran keluarga, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lain. Apa purpose Tuhan dalam perjalanan seperti ini? Untuk merendahkan hati dan mencobai demi mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Nah, pertanyaannya, memangnya Tuhan kagak tahu? Kenapa mencobai demi mengetahui apa yang ada dalam hati kita? Nah, saudara yang terkasih, Tuhan tentu sudah tahu. Tetapi Tuhan mau kita tahu apa yang ada di dalam diri kita ketika kita dicobai. Contohnya gini, mayoritas kita sebelum pandemi mungkin dengan enteng ngomong begini, ya, gaji saya, harta saya, jabatan saya, kesehatan saya, apa yang saya punya semua adalah milik Tuhan. Nah, begitu pandemi terjadi, kita akan tahu persis apa betul kata-kata itu dari hati yang percaya total pada Tuhan atau sekedar pengetahuan, slogan rohani belaka. Nah, semasa pandemi ini, mata kita akan makin dicelikkan. Apa betul saya hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan yang menguatkan saya, sehingga saya bisa melangkah lagi hari ini, besok, dan seterusnya. Nah, saat ini kita punya banyak waktu mungkin untuk mencerna perkataan Tuhan. Apakah kehausan, kelaparan, hawa nafsu makan firman Tuhan betul-betul ada dalam diri kita? Jadi sekali lagi, pandemi ini tidak 100% negatif. Kita semua susah, ya. Tetapi ada purpose Tuhan membiarkan kita dalam perjalanan ini bersama-sama. Nah, kebenaran ini harus masuk di dalam kebaktian tiap minggu. Mulai dari awal kebaktian, kita perlu ingat perjalanan hidup kita, purpose Tuhan. Di awal kebaktian kita perlu ingat minimal satu hal. Tadi Pak Timotius sebagai WL sudah menyebutkan, kalau saya tidak terpapar COVID dan masih hidup, berarti Allah pencipta terus menggenapkan purpose-nya atas hidup kita. Ketika saya yang terpapar, purpose Allah tidak jadi gagal. Di tengah kebaktian, kita perlu ingat bahwa Yesus anak Allah sudah menebus dosa dan dunia ini dengan segala kerusakannya. Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa terus memperbaharui dunia ini secara bertahap melalui Roh Kudus yang menetap di dalam diri orang Kristen. Jadi kita yang percaya Yesus adalah bukti pembaharuan yang Yesus kerjakan di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu kita pun perlu take up responsibility untuk memperbaharui diri. Dan kemudian terakhir di ujung kebaktian, ingat purpose Tuhan tidak pernah berubah, yaitu supaya kita jadi saksi Kristus di tengah pandemi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ingat pemeliharaan Tuhan dengan spesifik. Nah, dalam perjalanan padang gurun yang penuh tantangan, pakaian dikatakan tidak lusuh, kaki nggak bengkak. Tentu ini adalah kiasan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini kiasan mengenai pemeliharaan perlindungan Tuhan. Nah, kenapa sampai sebut-sebut kaki? Kenapa sampai sebut-sebut pakaian? Karena ini sesuatu yang spesifik. Dan perbuatan Tuhan ini berlanjut ketika mereka menerima janji masuk tanah Kanaan. Dan ini disebutin juga 5 kali. Suatu negeri yang penuh dengan pohon buah. Suatu negeri ada tembaga. Suatu negeri sampai 5 kali. Jadi jelas sekali. Inti ajaran yaitu umat perlu ingat dengan spesifik apa bentuk pemeliharaan Tuhan.
Berarti dalam konteks kebaktian kita perlu diberi waktu untuk hitung berkat. Bahkan catat dengan spesifik apa saja bentuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Nah tentu puji-pujian menolong kita soalnya terasih. Tetapi perhatikan, puji-pujian, nyanyian punya kelemahan. Nyanyian itu mengajak semua jemaat bernyanyi secara generik. Tetapi untuk mempersonalisasi nyanyian itu, kita butuh waktu soalnya terasih. Nah kesempatan ini patut diberikan saat kita menaikkan doa syukur. Ya, itu salah satu bentuknya, tentu lewat nyanyian. Tuhan sudah dan terus pelihara karena ialah gembala hidup kita. Ia tidak mungkin menelantarkan anak-anaknya. Ialah Yesus Kristus yang menyebut dirinya sahabat kita, saudara kita. Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyediakan Roh Kudus menetap dalam diri kita yang adalah penolong, penghibur yang setia. Jadi saudara yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang begitu menakjubkan. Oleh karena itu patutlah kita ingat pemeliharaannya dengan spesifik. Tidak generik saudara yang terkasih. Syukuri makanan minuman yang masih tersedia beserta seluruh lidah, gigi, air liur bersama metabolisme tubuh yang masih lancar. Input output masih lancar saudara yang terkasih. Syukuri supermarket, pasar, toko online, perusahaan logistik yang masih membuka supaya kita semua bisa mendapatkan kebutuhan kita dan sebagainya. Jadi ketika kita doa syukur untuk hal-hal spesifik, hati-hati. Firman Tuhan kasih peringatan juga. Kadang kita doa ya, bisa ada suara dari samping tuh. Ya. Nah itu kan karena saya kerja keras. Itu kan karena saya pinter ngolah perusahaan di masa pandemi kayak begini. Peringatan ayat 14-17, jangan tinggi hati. Dan ayat 17, jangan kamu ngomong dalam hati. Kekuasaanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku dapat kekayaan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya sudah sering ketemu banyak orang berangkat dari masa bekerja, kemudian makin lama makin kaya. Mereka lupa, mereka datang dari mana. Di dalam hati kecil itu loh, cuma Tuhan yang tahu. Ya, di mulut kita bisa ngomong, oh iya semuanya dari Tuhan kok. Tetapi dalam hati kecil kita, ya gue babak belur kerja, berantem sama istri kerja supaya bisa usaha ini dan sebagainya. Perhatikan apa yang ada dalam hati kita. Waspada terhadap suara-suara demikian dalam benak diri kita. Ketika itu muncul, mohon ampun di hadapan Tuhan. Jangan tinggi hati. Semua itu bisa dihindari ketika kita ingat pemeliharaan Tuhan dengan spesifik. Yang ketiga, ingat instruksi atau ajaran Tuhan, lalu lakukan dengan setia. Ini juga diulang-ulang di dalam Ulangan 8. Nah kebenaran ini tentu kaitannya paling eksplisit adalah dengan khotbah, pembacaan Alkitab dan sebagainya. Ingat ajaran Tuhan dan lakukan. Itu bukti penyembah yang adalah murid Kristus. Nah begitu banyak ya webinar terjadi ya secara virtual nih ya. Dan topiknya banyak macam-macam ya. Nah pertanyaannya adalah apakah sudah dilakukan pengetahuan rohani yang diterima itu? Atau kita jadi orang Kristen yang suka aja dengerin seminar. Ya, karena dikuatkan, udah gitu kagak berubah apa-apa. Nah saudara yang terkasih, yang terpenting adalah apa yang kita dengar dari firman Tuhan dalam kebaktian kita harus lakukan. Kalau Anda mengaku sebagai pelupa, ya ubah cara kita mendengar. Jangan terus menerus setiap tahun, ya nanti di akhir tahun kita bikin resolusi saya mau lebih tidak lupa akan firman Tuhan. Tiap tahun resolusinya seperti itu. Kalau kita merasa kita pelupa, cari cara supaya tidak lupa akan firman Tuhan, ajaran Tuhan, dan lakukan. Nah melakukan firman Tuhan paling fun itu bersama-sama. Ya, kalau Anda punya kelompok kecil, lakukan bersama-sama. Kalau ada keluarga kebaktian saat ini, lakukan bersama-sama. Buat komitmen Anda suami istri bersama dengan anak-anak di rumah. Dalam seminggu ini apa yang kita mau lakukan terhadap Ulangan 8 yang baru saja kita dengar. Lakukan saudara kasih. Lakukan firman Tuhan, maka Anda akan hidup. Itu janji Tuhan. Anda bisa baca di Ulangan 30. Ya,
Ayat 11, ayat 14, ayat 15, 16, ayat 19 dan 20. Jadi apa yang saya sampaikan semuanya diberitakan di dalam Ulangan. Lakukan firman yang kita dengar, maka kita pasti terhindar dari spiritual amnesia dan betulan menjadi true worshiper. Nah, saudara yang jemaat Tuhan, kalau 3 kebenaran sebelumnya menyorot purpose Tuhan dalam perjalanan kita, pemeliharaan Tuhan, instruksi ajaran Tuhan, kebenaran yang keempat, yang terakhir, ingat kepada Tuhan. Anda bisa baca di ayat-ayat terakhir 17 dan seterusnya. Ingat Tuhan. Nah, hal ini seringkali bikin kita bingung ya. Karena yang kita ingat kebanyakan adalah berkat, kebaikan, perbuatan Tuhan. Tetapi jadi kita ingat gift dari Tuhan. Dan kemudian lama-lama kita lupa who is the giver. Nah, saudara yang terkasih, beberapa hari lalu ada yang kirimin saya video. Saya yakin rekan-rekan kita di ruangan ini dan juga Bapak Ibu di rumah pernah dengar founder Nas Daily. Pernah dengar? Nas Daily, video blogger, ya. Nanti Anda cari di YouTube. Namanya adalah Nasir Yashin. Dia lahir tahun 92, baru umur 28 tahun, seorang muslim, warga Israel, ya. Ia adalah video blogger yang membuat 1000 video durasi 1 menit. Ya, dia keliling dunia. Dia taruh di Facebook dan akhirnya dijadiin partner dan sekarang kemudian dia buka perusahaan sendiri, Nas Daily Corporation, headquarternya di Singapura. Ada satu video, dikasih judul The Power of Opportunity. Dia menceritakan bagaimana keluarga Amerika dari Ohio, guru bahasa Inggris yang sempat ke kampungnya di Israel, memberi dia kesempatan datang ke Amerika. Tinggal di rumah mereka selama sebulan, semua biaya ditanggung oleh keluarga tersebut. Nah, ternyata itulah opportunity pertama yang membuat dia akhirnya bisa berjuang masuk Harvard University dengan full scholarship jurusan aerospace engineering. Dia berkata dalam video itu, saya anak dari kampung, masuk ke Harvard itu nggak mungkin. Tetapi jadi mungkin karena dia diberikan kesempatan oleh ibu yang mengundangnya, yang ternyata pernah ngajar 1 kali, cuma 1 jam bahasa Inggris di kampung dia, Ibu Marta. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, video itu dibuat karena dia tidak mau melupakan the giver. Bagi kita, salah satu bentuk tidak melupakan Tuhan, the giver of life, adalah setia beribadah dan lakukan kebaktian yang fokusnya bukan diri kita, tetapi diri Allah dengan segala perbuatannya. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman yang baru kita dengar di dalam seminggu ke depan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Karena firman-Mu ya dan amin. Tetapi kami sadar kami hidup di tengah zaman digital yang sudah membuat kami terbiasa untuk browse information dengan cepat dan kemudian melupakan informasi tersebut kecuali informasi itu bermanfaat buat kami. Sehingga attitude ini ya Tuhan terbawa ketika kami menghadap hadirat-Mu. Ketika kami beribadah di hadapan-Mu. Attitude ini, culture ini terbawa ketika kami berelasi dengan Engkau. Oleh karena itu, kasihanilah kami. Tolong kami, masyarakat di dunia digital ini, supaya kami melakukan cara yang intensional, sehingga kebaktian dan kehidupan sungguh-sungguh mencerminkan penyembahan yang sejati. Kami tidak mau melupakan Engkau, the giver of life dan salvation buat kami. Bahkan Engkau adalah the giver of the eternal promise bahwa Engkau akan bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan mampukan kami untuk mengingat perbuatan-Mu
setiap hari dengan spesifik. Dan tolong kami, khususnya buat kami yang ada di rumah kebaktian, tolong kami supaya kami menghidupi ini di dalam konteks keluarga kami. Sehingga anak-anak kami, cucu kami boleh sungguh menjadi penyembah-penyembah sejati yang adalah murid Kristus yang sesungguhnya. Karena kami mau mengikuti dan merealisasi ajaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah kekal sampai selama-lamanya. Dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.